Halo Sobat PS, selamat datang di Pojok Tembesu Jendela Perhutanan Sosial. Hari ini kita akan tampil episode pertama podcast kita, kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang, Bapak Bayu Subekti. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Habibie, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan informasi mengenai Balai Perhutanan Sosial Palembang ini. Ya, baik Pak, kita ingin tahu Pak, bagaimana transformasi balai ini menjadi Balai Perhutanan Sosial Palembang Pak, yang kita tahu dulunya merupakan Balai BPSI ya. Monggo Pak. Ya, baik. Sobat PS semuanya, Pak Habibie. Jadi semenjak restrukturisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan melakukan restrukturisasi dengan mengakuisisi beberapa balai penerapan standar instrumen atau yang kita kenal dengan BPSI menjadi Balai Perhutanan Sosial. Ya. Salah satunya adalah Balai Perhutanan Sosial Palembang yang mengintegrasikan BPSI Palembang dengan salah satu seksi wilayah PSKL Sumatera ya Pak. Yaitu seksi wilayah 3 Palembang. Ya. Saya kira ini menjadi satu terobosan yang luar biasa. Ya. Dengan adanya BPS Palembang diharapkan pelayanan publik terkait dengan penyelenggaraan perhutanan sosial terutama di 3 wilayah kerja BPS Palembang yang baru bisa menjadi lebih optimal. Oke. Baik Pak, kalau untuk tugasnya sendiri Balai PS Palembang itu seperti apa Pak? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi substansi yang menjadi tugas pokok dari Balai PS Palembang. Ada beberapa tugas yang pokok, salah satunya adalah terkait dengan fasilitasi verifikasi teknis, kemudian ada pemetaan konflik tenurial, kemudian pemetaan atau fasilitasi terkait penetapan hutan adat, dan juga kemitraan kehutanan. Kemitraan perhutanan sosial Pak ya? Ya, salah satunya adalah kemitraan konsesi yang harus kita fasilitasi di wilayah kerja kita. Mungkin juga terkait pendampingan perhutanan sosial itu seperti apa Pak? Masuk bagian substansi tugas dari Balai PS juga ya? Betul, terkait pendamping perhutanan sosial itu malah menjadi salah satu kunci bagi upaya peningkatan kapasitas kelompok dalam mendorong terpenuhinya 3 prinsip dalam perhutanan sosial, yaitu prinsip penataan kawasan, kemudian kelembagaan dan usahanya. Nah, ini kita baru saja sudah melaksanakan peningkatan kapasitas bagi pendamping. 2 sudah dilaksanakan, yaitu di Bengkulu, dan 1 sedang berjalan di Provinsi Sumsel. Insya Allah dalam waktu dekat, juga kita akan melaksanakan kegiatan yang sama untuk Provinsi Lampung. Ya. Baik Pak, tadi Bapak bilang bahwa wilayah kerja dari Balai PS Palembang ini ada 2 seksi wilayah. Seksi wilayah 1 untuk Sumsel dan Bengkulu, dan seksi wilayah 2 adalah Provinsi Lampung. Bagaimana terkait kesiapan dari sumber daya manusianya Pak, terkait untuk mendukung tugas yang Bapak tadi sampaikan? Baik, terima kasih Pak Habibie dan Sobat PS semuanya. Kita punya 2 wilayah kerja, nanti ada 1 wilayah kerja yang akan berkantor di Provinsi Lampung, yaitu seksi wilayah 2. Kemudian 1 seksi, yaitu seksi wilayah 1 akan berkantor di Palembang dengan wilayah kerja di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Terkait dengan pertanyaan Bapak, sumber daya yang melingkupi kedua seksi itu saya kira sejauh ini sudah cukup baik. Dengan terintegrasinya sumber daya dari seksi wilayah 3, saya kira kawan-kawan punya mentor, begitu ya, kawan-kawan yang asalnya dari BPSI punya mentor untuk menguatkan kapasitas mereka. Jadi insya Allah saya kira blend atau merge antara kawan-kawan yang
dari seksi wilayah 3 dengan yang ini sudah cukup baik. Dan saya kira sumber daya kita di 2 seksi itu sudah luar biasa. Ya, baik, Sobat PS, kita tahu bahwa Balai PS Palembang ini merupakan organisasi baru, sehingga apa Pak target dari Balai PS Palembang ini, yang tentunya ada target-target yang ingin dicapai dalam waktu mungkin di tahun 2025 ini? Targetnya tentu saja memenuhi IKK yang menjadi perjanjian kinerja antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial. Ya, nanti rinciannya tentu ada beberapa output yang harus dicapai, dan itu sudah kita bagi antara seksi wilayah 1 dan seksi wilayah 2. Oke. Wah, Sobat PS, ternyata Balai Perhutanan Sosial itu luar biasa ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Kita melihat bahwa di Balai Perhutanan Sosial ini ada tempat yang bagus ini Pak, pojok tembesu, dan kemudian ada ruang pelayanan publik milik Balai Perhutanan Sosial Palembang. Kira-kira bagaimana integrasi ini untuk mendukung dari kinerja dari Balai Perhutanan Sosial? Baik, Sobat PS, ini pertanyaan yang baik, Pak Habibie. Jadi 2 sarana ini kita bangun dengan ide dari kawan-kawan semua dan dukungan dari para pihak, yaitu untuk memperluas pelayanan publik kita kepada seluruh pemangku kepentingan perhutanan sosial di wilayah kerja kita, terutama bagi kelompok maupun KPS maupun KUPS. Kita bisa men-share, bisa menyampaikan semua informasi melalui cara yang tentu kreatif, begitu ya, dan tidak monoton. Selain itu, ruang pelayanan publik itu memungkinkan kawan-kawan KPS, KUPS untuk datang, dan mereka merasa lebih homey, punya rumah untuk sharing, konsultasi, ataupun paling tidak berbagi dengan kita. Pada kesempatan ini, Pak Habibie, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang mungkin disapa dulu Pak, Sobat PS-nya. Sobat PS-nya di kamera. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih tadi kepada komisariat atau koordinator APHI yang telah memfasilitasi sehingga kita bisa punya tempat yang begini baik. Bagus ya Pak ya. Kemudian nanti juga kita sudah meminta kepada beberapa pihak untuk memfasilitasi ruang layanan publik dan juga perangkat untuk kegiatan ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Oke. Baik, terima kasih Sobat PS. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Balai Perhutanan